sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Nila merah telah menjadi salah satu komoditi yang paling menguntungkan di Nusantara. Bagaimana tidak? Kandungan gizi yang padat dan rasa yang lezat memang menjadi daya tarik tersendiri untuk ikan satu ini. Karena itulah, demand ikan nila merah di pasaran pun sangat tinggi. Tak hanya keuntungan dari segi pasar, ikan nila merah pun sangat menguntungkan dari segi budidaya. Karena ikan ini memang terkenal cepat besar dan tahan banting. Lalu benarkah peluang usaha ternak ikan nila merah sangat besar? Kira-kira bagaimana sih analisa usahanya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia peluang usaha budidaya nila merah dan analisa usahanya, versi dari Suksespedia. Keunggulan ikan nila merah. Ikan nila merah, sahabat, merupakan jenis ikan konsumsi yang hidup di air tawar di mana habitat aslinya berasal dari wilayah Afrika. Tepatnya di Sungai Nil dan sekarang berkembang telah menyebar ke berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Maka tak heran ada nila yang di-branding sebagai nila Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nila merah merupakan jenis ikan yang tahan terhadap penyakit mematikan, mudah dikembangkan dan peminatnya pun cukup tinggi. Pangsa pasarnya pun cukup luas. Pasalnya belakangan ini tren permintaan konsumen nila lebih tinggi pada nila merah daripada nila hitam. Nila merah, sahabat, memiliki daging tebal, berwarna putih bersih, tidak berbau lumpur, memiliki rasa gurih, dan yang paling disukai konsumen ialah nila tak memiliki duri halus seperti ikan mas sehingga sangat mudah untuk dikonsumsi. Beberapa ikan nila merah memiliki ciri yang hampir serupa sehingga sulit untuk membedakannya dari yang lain. Dari varietas yang ada, nila merah terbagi menjadi nila merah Singapura, nila Larasati, nila Salin, nila Sa, dan nila merah lokal. Keunggulan nila merah baru bisa terlihat ya setelah disandingkan dengan nila hitam. Budidaya nila merah di Indonesia pun sebetulnya sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Meski setelah 15 tahun dibudidayakan masyarakat lokal, namun nila merah tetap eksis menjadi ikan konsumsi dikarenakan terus bermunculannya varian nila merah baru dengan berbagai keuntungan dari generasi sebelumnya. Nah, sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Peluang usaha budidaya ikan nila merah. Sahabat, prospek usaha ikan ini memang sangat cerah. Pasalnya sejak 5 tahun terakhir, tren pertumbuhan nila cukup signifikan dengan grafik peningkatan rata-rata 15% per tahun. Data Dinas Perikanan Kabupaten Sleman selama 2014 lalu mencatat dari 30.000 ton ikan yang diproduksi, 32% diantaranya ialah nila merah, mengikuti di bawahnya lele, gurame, bawal, dan beberapa ikan lainnya. Itu menunjukkan persentase nila mendapatkan porsi yang paling besar dikarenakan permintaan yang cukup tinggi. Budidaya nila pun hampir tak memiliki kendala ya, kecuali ketersediaan pasokan air untuk kolam. Ikan nila merah bisa memiliki ketebalan tubuh yang cukup tinggi dan itu terbukti sampai dengan saat ini. Tidak ada penyakit yang menyerang nila kecuali hama. Namun hal itu bisa diatasi dengan manajemen pemeliharaan yang baik. Maka tak heran para pembudidaya, pembenih maupun pelaku pembesaran dalam 1 bulan mampu meraup untung hingga jutaan rupiah dengan keuntungan bersih 40%. Permintaan pasar ekspor yang tinggi, sahabat, juga merupakan salah satu sebab ikan nila untuk dalam negeri kerap mengalami kekurangan pasok. Hal tersebut membuat ceruk pasar ikan nila sangat terbuka lebar ya. Persaingan usaha pun kini dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada karena sesama pembenih maupun pembesar nila saling membantu dan menutup permintaan yang per hari bisa mencapai 10 ton. Harga 1 kg benih nila di pasaran berada di kisaran 19 sampai 21.000. Begitu juga dengan harga nila konsumsi. Sedangkan nila ukuran 3 sampai 5 cm usia 3 minggu dilempar ke pasaran dengan harga 40 per ekornya. Syarat hidup ikan nila merah. Menurut para pembenih nila di daerah Sleman dan Subang,
Baiknya nila dibudidayakan di daerah dataran rendah dengan suhu berkisar di angka 27-30 derajat Celcius. Mengenai ketinggian sahabat tak jadi masalah ya, yang terpenting suhu tidak berada di 24 derajat Celcius. Suhu yang terlalu dingin dapat menyebabkan nila menjadi sulit berkembang dan larva yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Idealnya, nila dibudidayakan di kolam tanah yang kedalaman airnya 70-80 cm. Keuntungan jika melakukan pembenihan ialah tidak mesti memerlukan lahan yang luas. Pembenihan bisa dilakukan di lahan sempit, karena lahan yang terbatas otomatis modal yang dikeluarkan pun minim, sehingga pembenihan merupakan salah satu peluang usaha yang patut diperhitungkan. Nila mampu bertahan hidup di suhu air hangat maupun dingin dengan tingkat pH air normal 7-8. Perubahan suhu yang drastis merupakan salah satu penyebab ikan nila bisa stres dan dapat mengganggu pertumbuhannya. Pakan yang diberikan sahabat bisa berupa pakan komersil seperti pelet yang memiliki kandungan protein di atas 30. Takaran pemberiannya ialah 5% dari bobot keseluruhan ikan dan yang ada dalam satu kolam. Selain pelet, pakan juga bisa berupa plankton ya, yang tumbuh dari pupuk yang ditebar saat persiapan kolam. Nila sahabat merupakan jenis ikan omnivora, sehingga pakannya tidak terlalu sulit didapatkan. Pembeli pun bisa dengan mudah menjumpai pakan nila di toko-toko pakan ikan yang terdekat. Tips sukses budidaya ikan nila merah. Jika kita serius untuk fokus dalam membidik peluang usaha ternak ikan nila nih, ada baiknya kita memperhatikan beberapa cara sebagai berikut. Pastikan bahwa kolam memiliki ketersediaan air bersih yang cukup, sebab salah satu penentu usaha ikan air tawar yaitu air tawar itu sendiri. Jika ikan nila dibudidayakan di dalam ikan dengan kualitas air yang buruk, tentu kualitasnya juga akan buruk. Pastikan untuk segera mengganti air jika sudah dirasa kualitas airnya buruk. Jika terlambat untuk mengganti air, akibatnya fatal loh, sebab akan banyak ikan nila yang justru mati. Sebaiknya lakukan penggantian air sebanyak 2 minggu sekali. Bisa kurang dari itu jika sudah kotor. Pastikan tidak ada hama atau pengganggu yang dapat merusak ikan nila di dalam kolam. Pastikan juga kandungan air kolam mengandung karbon dioksida agar tanaman di dalam kolam dapat berfotosintesis, oksigen agar dapat bernafas, dan zat lainnya yang penting bagi kehidupan ikan nilamu. Pastikan juga jenis tanah yang dibuat kolam ialah jenis tanah yang kasar ya, halus ataupun liat. Hindari untuk membuat kolam di tanah gambut. Lahan gambut dapat menyebabkan banyaknya kematian dari ikan nila. Sebaliknya, jika kolam yang digunakan ialah tanah subur, maka dapat mencapai kesuksesan ikan nila. Tertarik mencobanya sahabat? Analisis usaha budidaya ikan nila merah. Kita tidak bisa hanya melihat peluang usaha ternak ikan nila yang begitu besar di masyarakat, tapi juga perlu merencanakan modal yang dikeluarkan agar tidak salah sasaran. Analisa modal tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya pembuatan kolam, yaitu sekitar 2 juta rupiah. Lalu perlu dihitung juga biaya operasional usaha ternaknya. Benih ikan nila harganya 20.000 per kilogram, maka jika membeli 100 kg kita membutuhkan dana sekitar 2 juta rupiah. Lalu pakan ikan nila yang harganya dihitung 6.000 per kilogramnya, harganya menjadi 18 juta rupiah jika kita membutuhkan 3.000 kilogram. Ini hanya perkiraan ya sahabat, bisa lebih murah juga loh, jadi total biaya operasionalnya sekitar 20 juta rupiah. Ini bisa ditambahkan juga dengan biaya pegawai yang akan merawat ikan nila merahmu. Sekitar 4 juta rupiah, hal ini bisa memperhitungkan masa pemeliharaan ikan nila selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, maka ikan nila bisa kita panen dengan perkiraan keuntungan yang didapat sebagai berikut. Dengan 100 kg benih atau 8.000 ekor ikan nila, asumsinya 10% tidak dapat dipanen karena hambatan di lapangan. Maka bisa panen 7.200 ekor ikan nila. Rata-rata ikan nila memiliki berat 500 gram per ekornya. Jadi, jika 7.200 ekor berarti ada 3.600 kg. Penghasilannya adalah 20.000 kali 3.600 ekor ikan, sehingga totalnya adalah 72 juta rupiah.
Jika dihitung keuntungan bersih setelah dikurangi modal usaha nih, maka bisa sekitar 40 jutaan loh untuk sekali panen. Keren sekali bukan? Setelah melihat berbagai macam keuntungan budidaya ikan nila merah nih, yakin tidak ingin terjun dalam usaha satu ini? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.